Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita teduhkan hati kita. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau mengalami berkat-berkat-Nya secara khusus di ibadah hari Sabat ini. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari ini, mari kita bawa doa kita secara pribadi. Ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami boleh lalui di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan kami boleh lewati. Hari ini kami boleh ada, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah Tuhan. Oleh karena itu kami mau beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan sukacita, beribadah dengan antusias Tuhan. Karena kami tahu saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau akan menyegarkan kami, memuaskan kami sehingga kami pulang berbeda seperti kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu kami mau siapkan hati kami, teduhkan hati kami untuk menikmati hadirat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Tuhan, dengan selalu merenungkan bagaimana kemurahan-Mu yang hari lepas hari berlaku dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat hari lepas hari pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini di bait-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh berkumpul, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami mau beribadah dengan sukacita Tuhan. Kami mau beribadah dengan antusias. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ngelawatan-Mu Tuhan, hadirat-Mu akan menyegarkan, memuaskan kami. Sehingga kami pulang berbeda dengan kami datang. Kami akan menerima lawatan Tuhan dalam hidup kami melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, kita mau sama-sama bawa ucapan syukur kita, pujian kita buat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab semua karena kasih-Mu Tuhan, karena karya-Mu yang selamatkan kami. Berikan kepada
dalam-Mu ada kehidupan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang hari ini datang bawa banyak pergumulan. Mungkin kita datang bawa banyak masalah. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, akan ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari hari ini kita mau sama-sama datang menghadap Dia. Kita mau sembah Dia. Kita mau berlutut di hadapannya. Sebab ketika kita datang, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, dan nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Amin, Yesus. Throne of mercy, where would I kneel but at this cross of praise? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you. Amen. Jesus, be glorified.
Terima kasih Tuhan,
buat semua hal baik, hal hebat yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kami untuk bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini. Sebab 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan semuanya. Apa yang menjadi bagian kami, itu akan tetap menjadi bagian kami. Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, Tuhan beserta. Waktunya kami duduk diam, kami dengar apa yang Tuhan mau ajar kami. Waktunya kami memberi hati, pikiran kami, hidup kami, untuk kami memahami, merenungkan kembali, supaya hari-hari ke depan kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan. Hari-hari ke depan kami menjadi pribadi yang tidak lagi bingung bagaimana kami harus menjalani hidup. Berbicara sebab kami siap untuk mendengar. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong berbicara kepada setiap hati dan pikiran kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Silakan duduk. Sebentar. Ya, buat Bapak Ibu yang di rumah, saya ucapkan juga selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, The Exchange at the Cross. Pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Dan kemudian akibatnya begini. Kita mengalami sebuah keadaan terpulihkan. Apanya yang pulih? Nah, nanti kita mau lihat sama-sama. Tapi sepanjang bulan ini, inilah yang menjadi tema besar gereja kita. Sebuah pertukaran di atas kayu salib. Jadi intinya adalah ketika terjadi pertukaran di atas kayu salib, itulah yang kemudian membuat kita hari ini menjadi orang-orang yang mengalami sebuah keadaan diubahkan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita mendasari dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira, nah ini asumsi, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya. Sekali lagi dikatakan apa? Kejahatan kita. Bapak Ibu, kalau kemudian kita berbicara tentang pertukaran. Ini sesuatu yang apa ya? Sudah lekat dengan hidup keseharian kita, betul enggak sih? Pertukaran itu kan sesuatu yang lekat dengan hidup kita hari ini. Kita pesan lewat Grab, itu pertukaran. Jasa. Bapak Ibu, hari ini kita beribadah, saya sementara menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran pengetahuan, pertukaran informasi, pertukaran pemahaman. Pertukaran itu sesuatu yang lekat dengan hidup kita hari ini. Nah, kalau boleh saya definisikan, pertukaran itu kan begini. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain,
Apa yang menjadi milik kita, kita berikan buat orang lain. Dan kemudian orang itu memberikan sesuatu, apa yang menjadi miliknya buat kita. Itu namanya pertukaran, betul enggak? Saya kasih yang punya saya buat ibu. Ibu kasih yang punya ibu buat saya. Itu namanya pertukaran. Nah, dalam dunia marketing, dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan, biasanya kita kenal dengan istilah begini, trade in. Pernah dengar istilah ini? Itu handphonenya sudah rusak, di trade inin aja, nanti diganti yang baru, right? Betul? Kita memberikan sesuatu barang kita yang sudah rusak, barang kita yang tidak lagi berfungsi dengan baik, kita bawa kemudian kita tukarkan dan kita bawa pulang barang yang baru. Dan pasti barang itu berfungsi dengan baik. Itu trade in. Tapi masalahnya begini, pertanyaan saya begini. Adakah trade in yang free? Ada trade in yang free ada? Enggak ada. Waktu kita trade in, faktanya begini. Kita mesti keluarkan biaya tambahan untuk barang yang kita mau ambil. Betul enggak? Kita mesti kasih biaya tambahan untuk dapatkan barang yang baru. Kita mesti keluarkan biaya lebih. Kalau misalnya trade in ini free, saya yakin BEC akan dari BEC sampai ke sini antrian panjang. Barang serusak apapun Bapak Ibu boleh datang ke sini dan tukarkan, ambil barang Bapak Ibu yang terbaru, keluaran terbaru Apple 13. Gak usah bayar, saya yakin. Konternya Andre rame, dari konternya sampai hari ini, sampai di sini akan penuh dengan antrian. Semua orang bawa barang-barang yang rusak dan kemudian untuk dapatkan barang yang baru. Itu kalau free. Tapi faktanya nggak pernah ada trade in yang free. Kita mesti keluarkan biaya lebih untuk dapatkan barang yang baru. Nah, saya pagi hari ini cuma pengen kita memahami begini. Semua yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, it's free. Pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, itu free. Yesaya pasal 53 kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi dari ayat yang kita baca hari ini, itu gambaran tentang sebuah pertukaran yang terjadi. Dan itu free. Kita tidak mesti keluarkan biaya tambahan untuk anugerah itu. Kita nggak mesti keluarkan biaya tambahan untuk keselamatan itu. Tidak ada. Semuanya free. Apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib itu adalah sebuah anugerah, sebuah karya terbesar, karya termulia, karya terhebat dalam sejarah hidup manusia. Karena dia berikan hidupnya. Ini bukan lagi bicara soal barang. Ini bicara soal hidup. Dia berikan hidupnya free buat manusia. Itu yang kemudian kita sebut dengan istilah grace, kasih karunia. Kita tidak perlu membayar apapun untuk anugerah yang dia kerjakan. Dan saya mau bilang, dan memang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa bayar untuk anugerah yang dia kerjakan. Bahkan dengan semua yang kita punya. Gak akan pernah. Itu grace. Itu kasih karunia. Jadi gak ada lagi irisan buat kita, alasan buat kita untuk tidak lagi menjalani hidup ini dengan limpahan rasa syukur. Gak ada. Apa yang dia buat, itu free. Seharusnya kita mengalami apa ya? Switch. Hidup kita ini harusnya switch. Untuk semua yang Tuhan sudah buat. Paulus bilang begini buat jemaat di Korintus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia yang gak kenal dosa dibuat menjadi dosa karena siapa? Gara-gara kita. Bukan karena dia, gara-gara kita. Buat kepada jemaat yang di Efesus, Paulus pernah bilang begini,
Saya jadi lupa. Pada dasarnya kami semua adalah orang-orang yang pantas, yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Siapa mereka? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harusnya menerima penghukuman dan murka Allah. Nah, inilah kenapa sebabnya kita harus menjalani hidup dengan rasa syukur. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-53 tadi ayat 4 sampai ayat yang 40, ayat yang ke-6. Itu yang saya bilang itu memberikan kita gambaran penjelasan tentang pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Ayat yang ke-4. Tetapi sesungguhnya, ini kata yang penting sebenarnya. Kata ini menekankan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, dari sini saja seharusnya kita bisa melihat. Yang seharusnya menderita itu kita. Yang seharusnya sengsara karena dosa itu kita. Harusnya kita yang menderita, tapi Yesus yang tanggung. Harusnya kita yang sengsara, tapi Yesus yang pikul. Ayat yang kelima begini kan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran keselamatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami begini. Karena kita yang berdosa, karena kita yang jahat, karena kita yang memberontak kepada Tuhan, seharusnya kita yang ditikam. Tetapi Yesus memilih switch untuk gantikan posisi kita. Karena kejahatan kita seharusnya kita yang diremukkan. Bapak Ibu tahu, diremukkan itu ketika momen Tuhan dihajar, dia memberikan punggungnya untuk dipukul, disesah. Itu bukan hanya daging dan kulit yang tercabik. Tapi daging itu benar-benar hancur seperti bubur. Seperti bubur. Seharusnya yang mengalami punggung yang hancur dan semua daging kita jadi gembur kayak bubur, itu kita loh. Tapi dia pilih untuk gantikan posisi kita. Dia memilih supaya dia aja yang diremukkan, jangan kita. Dia memilih dia aja yang disalibkan, jangan kita. Enggak ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih Tuhan buat kita. Nothing. Enggak ada. Sampai pada titik ini seharusnya kita sadar betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sampai demi kita, dia lakukan semuanya. Demi kita, dia rela disiksa. Demi kita, dia rela punggungnya dihancurkan, diremukkan. Demi kita. Dan bukan karena kesalahannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 bahkan kalau tidak salah. Dikatakan begini, kejahatan pun tidak pernah dia buat. Dusta pun tidak pernah dia katakan. Untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, ini yang dialami. Daging tercabik, kulit terkoyak, badan yang dihancurkan, kepala dimahkotai dengan duri, tangan dan kaki yang tertusuk dengan paku, lambung yang ditikam dengan tombak. Dia ambil itu cuma demi kita. Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari tabiat jahat kita. Sembuh dari apa? Sembuh dari sikap pemberontakan kita kepada Tuhan. Sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit yang menyerang kita akibat dosa.
Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia gantikan posisi kita, ketika dia tukarkan hidupnya dengan hidup kita. Dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Oleh bilur-bilurnya seharusnya kita kemudian menjadi orang-orang yang sembuh dari apa? Dari tabiat jahat kita. Kita ini kan manusia dengan natur keberdosaan kita. Kecenderungan kita hanyalah hal-hal yang sifatnya jahat, memberontak, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu kita. Tetapi buat orang model kayak kita, dia bayar harganya mahal banget. Mahal banget. Dia memilih untuk gantikan posisi kita. Enggak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Enggak ada. Tidak akan pernah kita temui. Kenapa saya pasang foto saya bukan narsis? Ini hanya untuk mengingatkan saya bahwa seharusnya yang ada di posisi itu adalah saya. Yang seharusnya dihukum, dimurkai, binasa, itu saya. Tapi dia gantikan posisi saya. Dan saya terima semua hal yang baik dari Tuhan. Ayat yang ke-6 dibilang begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Bapak Ibu, yang sesat itu kita. Yang hidup semaunya sendiri itu kita. Yang jahat itu kita. Tapi yang menerima hukuman akibat semua kesalahan, kebodohan, dan kejahatan kita siapa? Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Adilkah itu? Adilkah itu? Ketika seseorang harus menanggung sesuatu yang seharusnya tidak dia tanggung. Pertanyaannya sederhana. Adilkah? Sama sekali enggak. Kristus menanggung yang seharusnya tidak dia tanggung. Dan kita tidak harus menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Yang seharusnya dihukum karena suka bohong itu kita loh. Kebiasaan kita melakukan kejahatan, kebiasaan kita suka berdusta, kebiasaan kita suka memanipulasi, kebiasaan kita suka menyakiti. Hukuman untuk semua itu harusnya kita yang terima. Kebiasaan kita untuk tidak mau melepaskan pengampunan. Hukuman itu seharusnya kita yang terima. Tapi 2000 tahun yang lalu di atas salib itu dia selesaikan semuanya. Dia ambil alih semua hukuman yang harusnya kita terima. Ditimpakan buat dirinya sendiri. Dan kita hari ini hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Pertanyaannya sederhana. Adilkah? Untuk semua yang Tuhan buat dan kemudian hari ini kita beribadah dengan sikap hati yang asal-asalan. Adilkah untuk semua yang Tuhan buat? Untuk semua yang Tuhan buat dan kemudian kita masih jalani hidup dengan semaunya sendiri. Adilkah? Untuk semua yang Tuhan sudah buat. Kita hidup masih asal-asalan. Pertanyaan saya sederhana, adilkah? Bahkan kita tidak peduli dengan Tuhan. Adilkah? Sekarang switch posisinya. Tempatkan posisi kita di posisi Tuhan dan Tuhan di posisi kita. Kita lakukan semuanya buat Tuhan. Kita korbankan semuanya buat Tuhan dan Tuhan acuh sama kita. Adil? Sama sekali. Apakah sampai hari ini Tuhan komplain sama kita untuk semua ketidakadilan yang kita lakukan? Tidak pernah. Dia tetap menunggu dengan sabar sampai kita sadar dan kembali kepadanya. Terlalu besar. Terlalu besar.
kita seharusnya menanggung apa yang dia tanggung. Dan dia seharusnya tidak menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Itu kenapa saya bilang seharusnya kita ini jalani hidup dengan rasa syukur yang luar biasa. Untuk semua hal hebat yang Tuhan sudah kerjakan. Ini bukan soal barang, ini soal kehidupan. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kepada kekekalan. Itu yang kadang kita tidak pernah pahami. Itu yang kadang kita tidak pernah mau tahu. Kita berpikir hidup kita hanya sampai hari ini. Kita tidak pernah peduli bahwa hidup sampai kekekalan sana, kita tidak pernah peduli itu. Bahkan kita nggak pernah berpikir bahwa hidup akan sampai kepada kekekalan. Makanya kita masih hidup semau kita sendiri. Kita hidup tidak peduli sama Tuhan. Dia gantikan posisi kita. Dia minum cawan murka Tuhan itu. Itu yang seharusnya kita minum. Hope Chris Manusama suka bilang begini. Yesus itu mati bukan gantikan kita doang. Tapi dia mati sebagai kita. Bukan cuman ambil alih. Oh kamu dihukum udah. Saya gantiin kamu berikan. Enggak. Dia tempatkan dirinya sebagai kita dan kemudian dia tanggung semuanya. Seberapa banyak kita yang benar-benar memahami, menyadari cinta Tuhan yang besar itu buat kita. Orang-orang yang sadar tentang kasih karunia, tentang cinta Tuhan, cara hidupnya pasti beda. Orientasi hidupnya pasti beda. Cara berpikirnya pasti beda. Cara pandangnya pasti beda. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita menyadari kasih karunia itu buat kita? Atau kita adalah orang-orang yang masih menganggap sepi kasih karunia-Nya? Think about that. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-8 tuh ya. Saya ingin kita baca yang ayat 8. Dikatakan, kalau tidak salah di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tercerai dari negeri orang hidup. Betul ya? Tercerai dari pasangan aja itu sakit loh. Tercerai dari komunitas itu sakit loh. Ini dikatakan dia tercerai dari negeri orang hidup. Berarti dia serahkan nyawanya for the sake of us. Demi kita. Yang namanya demi, apapun kita korbankan. Namanya demi itu kita tidak akan pernah menyayangkan apapun. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Tapi pertanyaannya adalah begini, persoalannya begini. Sampai hari ini masih ada banyak orang Kristen tetapi menilai bahwa apa yang Tuhan lakukan itu bukan sesuatu yang penting. Menilai bahwa apa yang Kristus kerjakan itu bukan sesuatu yang kemudian penting untuk dipikirkan. Istilahnya Yesus mau mati ya mati aja. I don't care. Padahal itu teh gara-gara kita. Padahal itu tuh karena kita. Yesus sudah bayar mahal, dia tebus kita. Tapi masih ada orang yang gak mau tahu. Masih ada aja orang yang tidak peduli. Padahal kita yang jahat. Tapi Tuhan yang kena tulah. Saya berharap kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak lagi memandang remeh kasih karunia. Kita gak lagi menjadi orang-orang yang menganggap sepi kasih karunia. Yang acuh. Kita perlu mengambil posisi begini. Jadilah orang yang tahu diri. Jadilah orang yang sadar diri. Bahwa semua yang dia lakukan itu cuma demi kita.
Yang dia lakukan itu cuman karena kita. Sebab seharusnya kita yang disalib, bukan dia. Seharusnya kita yang ditikam, bukan dia. Seharusnya kita yang disesah, bukan dia. Seharusnya kita yang mengalami kematian dan bukan dia. Dikatakan di Yesaya itu, dia datang dengan semarak yang tidak nampak. Dia besar. Tuhan itu mulia. Tuhan itu agung. Tapi demi kita dia tinggalkan, dia tanggalkan semuanya. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia datang dalam keterbatasan. Dia rela dianggap salah, dipandang salah, dinilai salah. Semaraknya tidak nampak. Dan ketika dia berkorban, dia mati di atas kayu salib, seharusnya semaraknya itu nampak. Tetapi di Yesaya dikatakan, bahkan matinya pun, dia dikuburkan di antara orang-orang fasik. Dia seharusnya pantas untuk dapatkan tempat yang terhormat. Tapi dia pun tidak dapatkan itu. Sekalipun dia sudah lakukan yang terbaik buat manusia. Tapi manusia tetap tidak memberikan yang terbaik buat dia. Bahkan matinya pun dia disalibkan di antara dua penjahat. Dengan semua harga yang sudah dia bayar, seharusnya semaraknya itu nampak. Seharusnya dia dikubur dengan cara yang terhormat. Seharusnya dia dikubur di tempat yang terhormat. Tapi dia tidak dapatkan itu. Dia komplain? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bapak Ibu, dari semua yang Tuhan lakukan, tujuannya cuma satu. Supaya kita sembuh. Supaya kita pulih. Supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian mengalami keadaan terpulihkan. Itu saja tujuannya. Apanya yang pulih? Hubungan kitanya dengan Tuhan. Apanya yang sembuh? Penyakit kita tuh akibat dosa. Pemberontakan kita tuh. Tabiat jahat kita tuh. Kebiasaan-kebiasaan jahat kita tuh. Supaya kita sembuh dari itu semua. Dia lakukan itu bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Matius ayat 8, 16 sampai 17. Dikatakan bahwa menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Matius pasal yang ke-8 ini, dari bagian atas akan ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian ke bagian ke bawahnya kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Kemudian bagian berikutnya yang kita baca hari ini ketika Tuhan menyembuhkan ibu dari Simon Petrus. Yang sakit demam. Demam itu dulu dianggap penyakit ternyata. Sekarang kita demam apakah dianggap sakit? Dulu demam itu penyakit. Tetapi pesannya di sini adalah begini. Semua itu akibat dari dosa. Semua akibat dari dosa. Tuhan mau setiap orang mengalami kesembuhan. Setiap orang mengalami pemulihan. Manusia sengsara, manusia menderita penyakit. Karena dosa. Bersyukur kalau kita baca di kisah-kisah itu. Kisah orang sakit kusta. Kemudian hamba seorang perwira.
Mereka sembuh, secara fisik mereka sembuh. Kita bersyukur untuk itu, Tuhan baik. Tetapi di atas semuanya itu adalah mereka sembuh jiwanya, mereka sembuh batinnya. Mereka diselamatkan, itu yang jauh lebih penting. Salib buat saya begini, salib itu titik temu antara kasih dan keadilan Allah. Titik temu, kasih dan keadilan Allah. Kasih sebab salib adalah bukti kasih Allah buat kita, manusia yang berdosa. Di kayu salib dia tanggung semuanya. Tanggung apa? Konsekuensi dosa. Dia tanggung. Hukuman, penderitaan, kutuk, sakit penyakit, dia tanggung dan dia selesaikan semuanya. Sehingga melalui karya salib, pertukaran yang terjadi di salib itu setiap kita kemudian menjadi sembuh. Setiap kita mengalami keadaan yang dipulihkan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan batin, kesembuhan jiwa kita, kesembuhan rohani kita. Dia lakukan untuk selesaikan semua itu. Keadilan, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian kekal. Dia rela menjadi pengganti buat kita untuk menanggung hukuman dosa, konsekuensi dosa, demi penebusan dan keselamatan kita. Bapak Ibu, saya percaya begini. Ketika Tuhan lakukan semuanya itu, dia tunjukkan bukti kasih-Nya buat kita. Dia gantikan posisi kita. Tujuannya supaya kita sembuh. Tujuannya supaya kita pulih. Tetapi apakah kemudian kita hanya berhenti pada titik kita menjadi orang yang sudah disembuhkan? Apakah kemudian kita berhenti menjadi orang yang sudah mengalami pemulihan? Korintus bilang begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya sebagai penutup saya ingin menyampaikan buat kita semua begini. Salib adalah momen ketika pertukaran terjadi. Bukan cuma membuat kita kemudian mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bukan hanya membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Merdeka dari kutuk. Merdeka dari tabiat-tabiat kita yang jahat. Tetapi kemudian karya salib itu seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang kaya dengan kasih karunia. Ini bukan berbicara tentang kaya secara material. Kita harus menjadi orang yang kaya dengan kemurahan. Kita harus menjadi orang-orang yang kaya dengan pengampunan. Kita harus menjadi orang-orang yang kaya dengan pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kekayaan kasih karunia yang kita terima, kalau kita ini adalah orang-orang yang sadar yang sudah menerima kekayaan kasih karunia, seharusnya kita menjadi orang-orang yang kaya dengan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia yang Tuhan sudah pertontonkan buat kita dan kemudian kita nikmati, seharusnya itu mendorong kita menjadi orang-orang yang kemudian juga kaya dengan kasih karunia. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang menjadi bukti kabar baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita nggak akan menjadi orang yang kaya dengan dendam. Tetapi kita menjadi orang yang miskin dengan kepahitan, apalagi sampai dendam kesumat. Kita mau jadi orang-orang yang miskin dengan kesombongan, pride, dengan keangkuhan, kepentingan diri sendiri. Seharusnya kita miskin dalam hal itu. Tetapi kita kaya dalam kemurahan. Kita kaya dalam pengampunan.
kita kaya dalam pengabdian hidup kepada Tuhan. Pertukaran di salib itu sudah menyelesaikan semuanya. Jadi pagi hari ini, mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia itu. Kita sudah bukan hanya tahu, tetapi kita feel, merasakannya. Mari keluar dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang kaya dengan kasih karunia. Kaya dengan kemurahan. Supaya di luar sana, orang-orang yang miskin dengan kasih karunia bertemu kita dan mereka ketemu dengan kasih karunia itu. Sudah, saya selesai. Saya mengajak kita sama-sama coba saat teduh sejenak. Kita renungkan sejenak. Kalau Bapak Ibu kita semua hari ini merasa tertuduh, ingat, Dia datang untuk memerdekakan kita dari semua tuduhan itu. Kalau hari ini kita terikat dengan dosa dan pelanggaran, kita terikat dengan kutuk keturunan. Dengar baik, 2000 tahun yang lalu, Dia sudah selesaikan semuanya. Dia bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Kita sembuh dari kutuk, kita sembuh dari dosa, kita sembuh dari tabiat-tabiat jahat kita. Dia sudah sembuhkan kita. Dia menyembuhkan kita dari pelanggaran kejahatan yang biasa sampai hari ini membelenggu kita. Dia sudah bebaskan itu. Dia sembuhkan sakit penyakit kita secara fisik akibat dari dosa. Yakini 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah selesaikan semuanya. Hari ini Tuhan datang. Hari ini Tuhan mencari kita semua. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu hari ini perlu untuk meraih tangan kasih karunia Tuhan, raihlah tangan Tuhan. Supaya keluar dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kalau Bapak Ibu hari ini merasa bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang terbuang, Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak berharga, saya cuma bisa bilang begini, buat Tuhan kita ini berharga banget. Saking mahalnya, saking berharganya kita, Dia korbankan bahkan dirinya sendiri sebagai ganti kita. Tidak ada yang lebih berharga di hati Tuhan selain kita. Gak ada yang lebih penting di hati Tuhan selain kita. Percayalah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuninya. Kita hanya perlu melakukan satu hal. Berbalik sama Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, setiap kita menjadi orang-orang yang boleh mengalami keadaan dipulihkan. Mengalami keadaan dimerdekakan. Mari kita berbalik kepada Tuhan, mempercayai setiap karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan buat hidupmu dan hidupku hari ini. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita.
Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Ku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku. Oh, anugerah-Mu bebaskan hatiku. Layakkanmu, layakkanku. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah wajahku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu layakkanku. Terima surga-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami sampai hari ini. 2000 tahun yang lalu kami tahu Tuhan sudah selesaikan semuanya. Tuhan tanggung semua hukuman. Tuhan tanggung semua murka Allah. Tuhan minum semua cawan murka Allah hanya demi kami. Hari ini seharusnya kami menjadi orang-orang yang tidak lagi memandang rendah kasih karunia Tuhan. Seharusnya hari ini kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai untuk karya besar yang Tuhan sudah buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang terbuang, kami yang terkucilkan, kami yang adalah sampah. Tuhan datang, Tuhan hampiri kami. Tuhan ambil kami. Tuhan gantikan kami. Tuhan berikan kami jubah yang baru. Tuhan berikan kami identitas yang baru. Tuhan berikan bagi kami hidup yang baru. Terima kasih buat semua kekayaan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang juga kemudian kaya dengan kasih karunia, yang kaya dengan pengampunan, berani untuk melepaskan pengampunan buat siapapun yang menyakiti kami, siapapun yang melukai kami. Sebab itu yang Tuhan lakukan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang yang kaya dengan pengabdian hidup kepada Tuhan. Kami menjadi orang yang kaya dengan kemurahan. Supaya lewat hidup kami ada banyak orang yang tertolong. Supaya lewat hidup kami ada banyak orang yang bertemu dengan kasih karunia Tuhan.
Jadikan kami menjadi orang-orang yang miskin dengan kepentingan diri sendiri. Jadikan kami menjadi orang-orang yang miskin dengan keangkuhan dan kesombongan. Sadar, ingatkan kami 2000 tahun yang lalu, semuanya Tuhan sudah selesaikan bagi kami. So hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang terikat dengan dosa, kalau ada di antara kami yang terikat dengan kutuk-kutuk keturunan, kalau ada di antara kami yang hari ini mengalami sakit pada fisik kami, akibat dari dosa, kejahatan, dan pelanggaran kami, biarlah hari ini Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami, ingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah selesaikan semuanya. 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari Tuhan sudah gantikan semuanya. Dan hari ini tidak ada lagi di antara kami yang tertuduh, tidak ada lagi di antara kami yang tertekan, tidak ada lagi di antara kami yang terikat, terbelenggu oleh dosa, oleh kutuk-kutuk keturunan, oleh sakit penyakit akibat dari dosa. Kami semua hari ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, Bapak Ibu dengar baik. What is yours is yours. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Kekayaan kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita, itu akan menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Hiduplah sebagai orang-orang yang kaya dengan kasih karunia. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur hari ini. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita perhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih pada PDM Dwi yang telah menyampaikan firman buat hari ini di dalam ibadah yang pertama. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Bapak Ibu, ibadah minggu depan, ibadah Paskah tetap dilaksanakan secara hybrid, ya, ada onsite. Yang pertama jam 7 dan yang kedua jam 9.30. Nah, kami berharap atau kami mengingatkan kembali kepada jemaat untuk tetap dapat mendaftar ke sekretariat untuk ibadah ini. Dan bagi jemaat yang belum dapat beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah live streaming di YouTube channel Giamale R. Atau juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM jam 12.15. Bapak Ibu, sehubungan dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah pada minggu depan, maka ibadah-ibadah atau persekutuan doa fajar dan persekutuan doa misi diliburkan. Ya, doa fajar akan dimulai kembali tanggal 23 April dan doa misi akan kembali diadakan pada tanggal 21 April. Bapak Ibu, persekutuan doa pelayan akan diadakan pada hari Rabu ini 13 April jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Linknya nanti akan dibagikan di WA grup masing-masing seksi. Dan kami mengingatkan seluruh pelayan baik majelis, pengurus, pop leader, pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan doa pelayan ini yang akan dilayani oleh Saudara Stefanus Ardianto yang membawa tema tentang stay relevant. Nah Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April 2022 sama seperti ibadah Minggu akan dilaksanakan 2 kali jam 7 dan jam 9.30 ya. Firman Tuhan dengan tema Our Sin Are Forgiven ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, dan yang melayani adalah yang ibadah pagi Bapak Diaken Philip Mulyanto, Bapak Diaken Doni Fresley,
Bapak Diaken Irwan Gunawan dan Bapak Beni Liao. Sedangkan yang ibadah siang jam 9.30 akan dilayani oleh Diakones Desi, Diaken Guniawan, Bapak Yohanes Hadinugraha dan Bapak Cucun Sunaria. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang belum bisa mengikuti ibadah di gereja dapat menggunakan roti atau crackers dan air teh untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Atau juga dapat meminta ke sekretariat gereja hosti dan anggurnya. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, mohon diperhatikan baik-baik bahwa ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah minggu depan itu tidak dilaksanakan di lantai 1 ya, tapi di lantai 2 kembali. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu untuk minggu depan hari Jumat, ibadah Jumat Agung dan ibadah minggu depan ya. Ibadah minggu depan seperti saya sudah sampaikan tadi merupakan ibadah khusus yaitu ibadah Paskah yang dilayani oleh Bapak Pendeta Diki Wiliandi. Jam ibadah tetap sama jam 7 dan 9.30 dengan tema Curse Changed by Blessing. Bapak Ibu tolong diingat bahwa baik yang hari Jumat maupun yang hari Minggu kembali untuk mendaftar ya ke sekretariat gereja. Selanjutnya Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti kemajelisan periode 2018-2022, maka majelis setelah beberapa waktu ini telah menggumuli dalam doa untuk kesinambungan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan majelis telah sepakat untuk mengangkat dan menetapkan majelis periode 2022 sampai 2025 sebagai berikut. Yang pertama adalah Saudari Desi Emima, yang kedua adalah Bapak Doni Fresley, yang ketiga Ibu Erni Natalia, yang keempat Bapak Guniawan Muryadi Sudia, yang kelima Saudara Indra Suwarno Hatta, yang keenam Bapak Irwan Gunawan, yang ketujuh Bapak Iwan Gunawan Alimi Harja, yang kedelapan Bapak Philip Mulyanto, dan yang kesembilan Bapak Yosep Gunawan. Ya, inilah calon-calon majelis yang akan melayani periode 2022 sampai 2025 dan yang akan ditabiskan pada tanggal 24 April mendatang. Ya, selamat bertugas dan melayani kepada majelis yang baru, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada majelis periode 2018-2022 yang telah menyelesaikan masa baktinya. Ya, majelis periode 2018-2022 ini menghadapi periode yang sulit sebagaimana kita tahu. Ada pandemi yang melanda seluruh dunia, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap memimpin sehingga keberadaan gereja kita tetap sebagaimana adanya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita yang telah menerima amplop mempersiapkan untuk memasukkan nanti di kotak persembahan di belakang, atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor dan nama yang tercantum di layar, atau juga Bapak Ibu yang menggunakan dompet digital dapat meng-scan QR code yang tercantum di layar. Ya. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu dapat keluar ruangan dengan tertib, tidak berjabat tangan, tetap memakai masker, tidak bersentuhan, dan diimbau untuk tidak berkerumun. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mau kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Apa yang seharusnya kami tanggung, cawan murka yang harusnya kami minum, tetapi itu semua Tuhan ambil, Tuhan terima, Tuhan rela menggantikan kami.
supaya kami tidak lagi mengalami apa yang harusnya kami derita. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui itu Engkau memberikan pemulihan di dalam hidup kami. Engkau menghapus segala dosa kami, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau membalut luka-luka kami, dan memberikan kepada kami pemulihan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup yang memuliakan Engkau Tuhan, sebagai balas cinta kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa, Kau memberkati pada Dwi yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, yang akan terus tambah-tambahkan hikmat pengurapan di dalam pelayanannya, dan memberkati keluarganya. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk ibadah-ibadah dalam rangka Paskah, baik pada hari Jumat maupun pada hari Minggu mendatang. Kami rindu Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan Tuhan kuasa-Mu, untuk mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, betapa besarnya pengorbanan yang Kau berikan, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, di dalam aktivitas pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami mungkin yang masih menjalani studi, Tuhan yang akan menolong, sehingga segala sesuatunya ada di dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan kami, ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat yang boleh kami terima. Hamba berdoa memberkati persembahan-persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin.